Tepatnya sekarang Kaisar Matahari Bulan Muda itu tampak begitu marah kepada seluruh bawahannya. Karena bahkan setelah kota Mingu diserang pun mereka belum mengetahui identitas musuh yang mereka lawan. Su Tianran merasa ngeri-ngeri sedap ketika mengingat serangan yang sebelumnya dia terima. Di mana andai kata cahaya kompresi energi tinggi dan perlindungan ganda alat pembimbing roh humanoid featuring ala pertahanan level 9, meski demikian, Su Tianran berusaha mengendalikan Edoshinya dan memastikan lebih dulu keadaan putranya usai serangan ini. Perdana Menteri melaporkan bahwa Istana Timur tempat putra mahkota berada dilindungi oleh domain bintang abadi sehingga seluruh bangunan utuh. Begitu pula kondisi Suyun yang dapat dipastikan selamat sejahtera sentosa. Perdana Menteri juga mengabarkan bahwa saat ini Kop Master Pemim Kekaisaran telah kembali sehingga kehancuran semacam ini tidak akan terjadi untuk kedua kalinya. Meski demikian, Su Tianran masih merasa resah gelisah karena jeda ketidakhadiran Kop Master Pemim Rohaisaran itu bisa dimanfaatkan dengan tepat dan sempurna oleh musuh. Di mana kondisi ini mau tidak mau membuatnya berpikir apakah ada udang di balik bakwan alias petinggi internal kekaisaran yang berkhianat. Mendengar suara yang serat akan dengan ancaman itu membuat seluruh petinggi kekaisaran segera bersimpuh di atas lutut mereka. Sementara Perdana Menteri berusaha menjelaskan betapa kemungkinan itu sangatlah tidak logis. Hal ini disebabkan karena kota Mindu hanya kosong tanpa penjagaan Kop Master Pembimba Kekaisaran selama 2 jam dan tidak ada satupun alat komunikasi yang dapat mentransfer informasi selama waktu tersebut untuk jarak sejauh kota Tianhai. Hei, penjelasan Perdana Menteri memanglah masuk akal, namun belum cukup menjawab kenapa setiap gerak-gerik mereka seolah sudah ada dalam kalkulasi musuh. Hal ini juga turut diamini oleh Perdana Menteri yang merasa bahwa musuh memiliki otak paling jenius karena mampu merancang sesuatu yang masih berada dalam perencanaannya. Puji ketika itulah Yayulin yang di episode sebelumnya kabur dari penggebregan Yuhu akhirnya sampai di Istana Kekaisaran dan melaporkan semua hal yang dia alami selama baku hantam melawan musuh misterius ini. Menurut pengamatannya, Yulin menyampaikan bahwa musuh memiliki semacam formasi pembimbing roh dan dipimpin oleh 10 ahli yang setidaknya berada di ranah Master Roshi level 80-an. Namun dari penjelasan Yulin pun Perdana Menteri belum bisa menilai kenapa pasukan musuh bisa menghilang dengan begitu cepat menimbang kemungkinan penggunaan alat pembimboh tepus pandang dan bertinggi-tinggi apakah aliansi 3 kekaisaran benar-benar berhasil mengembangkan alat secanggih itu. Tepat ketika semua petinggi Kekaisaran Ryu diliputi oleh kegelisahan dan kebingungan. Itulah datang Ye Shisui yang nimbrung sebelum kemudian mengingatkan Su Tianran kalau sepertinya keisan matahari bulan itu melupakan satu entitas yang sebenarnya paling berbahaya di seluruh benua Dolu saat ini. Iya, entitas itu adalah akademis di mana ada satu orang yang sangat memenuhi kriteria untuk mengembangkan alat pembimbang anggak ngotak. Siapa lagi kalau bukan Huyuh? Baru ketika nama Yot disebut inilah Yulin langsung memikik antusias karena dia yakin kalau Master Dunia Roh yang dia lawan di episode sebelumnya menunjukkan atribut es ekstrim persis seperti apa yang dimiliki oleh Huyuho Yeshishui mengingatkan bahwa seorang Master Dunia Roh dengan roh pelindung mengerikan seperti Yuho dapat dipastikan akan menjadi ancaman besar bagi Kekaisaran Ryu dan oleh karena itulah Sangwo Dewi kematian menyarankan agar Su Tianran segera mengutarakan perintah kepada Juzi untuk menyerang kota. Saran itu ditentang keras oleh Perdana Menteri yang merasa kondisi mereka saat ini belum cukup stabil untuk mengonfrontasi Akademis Re. Namun kontra itu dibalikan lagi oleh Yeshishui dengan berkata bahwa Akademis pasti akan terjun dalam medan perang cepat atau lambat. Nah, lebih baik mereka menyerang lebih dulu daripada menunggu Yuho dan kawan-kawan datang dan menghancurkan mereka. Karena terus dibantah, kali ini Yeshishui berbicara dengan nada sedikit mengancam hingga tiba-tiba muncullah aura tandingan yang berhasil menetralisir tekanan dalam setiap kata-kata Yeshishu. Di mana aura tersebut adalah milik Kong Deming yang merupakan pendeta agung atau kepala aula persembahan Kekaisaran Ryu. Kong Deming meminta Yeshishu menjaga sikapnya di depan kaisar dan membuat leluhur sekte Roh Kudus itu mau tidak mau merasa kesal karena diinterupsi sedemikian rupa. Namun meskipun Kong Deming hanyalah Master Dunia Roh level 94 atau 95,
Yishisu tidak dapat bersikap ceroboh di hadapan satu-satunya master pembimbing R level 10 di seluruh benua Dolu tersebut. Iya, Kong Deming adalah master pembimbing roh level 10 yang kalau versi master roh udah kayak dewa level 100 gitu ya. Karena itulah Yoshizu memilih untuk menghentikan konfrontasi. Sementara Kong Deming mengemukakan pemikirannya agar Sutianran segera memberitahu Marsekel Agung alias Juzi mengingat permaisuri kekaisaran itu merupakan orang paling ahli dalam strategi militer. Saran Kong Deming diterima oleh Sutianran yang selanjutnya akan menyerahkan keputusan akhir kepada Juji terkait penyerangan ke kota Sreng. Selain itu, Kong Deming juga meminta Sutiana menyampaikan sesuatu yang krusial, yaitu terkait dugaan alat pembim tipe spasial yang kemungkinan dimiliki oleh lawan. Dan apabila kebenarannya telah dikonfirmasi, Kong Deming meminta permaisuri untuk merebut alat itu apapun yang terjadi. Singkat cerita, pesan pemberitahuan tentang Yuho, akademi serta serangan ke kota Mindu telah sampai di telinga Juzi. Namun permaisuri kekaisaran itu harus berpikir mendalam sebelum memutuskan untuk menjawab surat Sutianran. Juji mengumpulkan 6 pendeta persembahan yang memang dikirim Sutiaran untuk membantunya dan meminta ke-6 pendeta tersebut mengemukakan pemikiran mereka setelah mendengar kabar dari ibu kota. Saat ini pasukan militer mereka telah berhasil menduduki Kekaisaran Tianun selama 10 hari. Dan semangat juang prajurit pasti sedang tinggi-tingginya karena telah beristirahat untuk waktu yang cukup. Meski demikian, para pendeta ragu untuk mengikuti perintah karena mengubah keputusan mendadak akan menunda kesempatan mereka untuk menyatukan seluruh daratan. Menurut para pendeta, saat ini kota Minggu dapat dipastikan aman dalam perlindungan Kop Master Pembimbir Kekaisaran. Apalagi jumlah musuh yang berhasil masuk sangatlah terbatas. Kerusakan kota Mindu juga bisa dinilai sebagai hal kecil apabila dibandingkan dengan pergerakan mereka sebagai pasukan utama yang akan sangat mempengaruhi situasi perang. Selain itu, seorang jenderal di medan perang bisa saja memikirkan sesuatu yang berbeda dengan kaisar. Dan oleh karena itulah mereka berharap Juji dapat mengambil keputusan tanpa pengaruh pihak manapun. Juji terdiam sebentar sebelum kemudian mengemukakan bahwa menurut hematnya keputusan paling bijak yang bisa mereka ambil saat ini adalah menyerang Kekaisaran Singlo dengan dukungan penuh 2 Kop Master Pembimbing Roh. Dengan sumber daya dan kekuatan yang mereka miliki, bahkan jutaan pasukan Harimau Putih pimpinan Dahah pun tidak akan bisa bersikap gegabah. Di sisi lain, mereka dapat mematasi kota STK dan memastikan kalau Akademi STK tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuh mereka untuk memberi bantuan. Para pendeta tampak memberikan dukungan besar pada pemikiran Juji yang membuat permaisuri Kekaisaran Ryu itu menyimpan kejulitan tentang Sutian yang tidak mengawasinya di garis depan. Semua tindakan Sutian itu membuat Juji semakin yakin pada semua keputusan yang telah dia ambil selama ini dan berharap bahwa kebenaran entah tentang apa akan segera terungkap pada akhirnya. Cilik. Oke, sekarang kita baru nih pindah lagi ke Yuho dan Wutong yang sudah kembali ke kota Tianhai, tepatnya di hutan Monstero yang sebelumnya mereka datangi sebelum kemunculan Kop Master Pembim Kekaisaran. Iya. Tujuan Yuho dan Wutong kembali adalah memastikan keberadaan Kaisar Biru Perak yang sebelumnya mereka rasakan. Karena keberadaan pemimpin rumput biru perak itu sangat berharga untuk keselamatan Tangya. Wuho dan Wutong. Wuho Yuho dan Wutong melintasi hutan binatang roh dengan santai sebelum akhirnya masuk ke bagian terdalam hutan dan langsung mendapatkan serangan sambutan dari Kaisar Biru Perak yang memang mereka tunggu kemunculannya. Yuho dan Wutong hanya menghindari seluruh serangan tanpa menunjukkan sedikit pun keinginan untuk melawan sampai akhirnya teknik pusaran teknik keberuntungan Yuho yang memang berasal dari singa emas mata 3 dapat menenangkan serangan Kaisar Biru Perak. Yuho paham bahwa Kaisar Biru Perak seharusnya menganggap mereka sebagai ancaman dan karena itulah dia tidak berusaha menunjukkan pertentangan sama sekali ketika meminta penguasa hutan itu untuk menunjukkan dirinya. Setelah Yuho meyakinkan bahwa dia tidak memiliki niat buruk sama sekali, tampaklah sebuah pohon biru perak raksasa persis seperti penampakan Ahaye sebelum dibangkitkan oleh Tangsa. Iya, pohon biru perak itulah sang Kaisar Biru Perak di Solen II. Dan berhubung Yuho tidak menunjukkan agresi, Kaisar Biru Perak pun hanya menanyai tujuan Yuho mencarinya dengan santai.
Yuh kemudian menjelaskan bahwa dia memiliki seorang teman baik dengan roh pelindung biru perak dan saat ini berada dalam kondisi terluka parah akibat dari racun Master Roh Jaha. Tanpa banyak embah basa-basi, Yuho mengemukakan bahwa tujuannya mencari Kaisar Biru Perak adalah demi memohon kesediaannya untuk datang ke kota Shrek dan menyembuhkan Tangnya. Akhirnya episode kali ini berakhir sampai di sini. Jangan like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.